Baik, kita ke informasi pencurian di masjid. Pura-pura akan sholat di sebuah masjid, ada seorang pria yang berhasil mencuri uang milik jemaah masjid di Gambiran, Banyuwangi, Jawa Timur. Sementara aksi serupa terjadi juga di Koja, Jakarta Utara. Pencuri membawa kabur uang di kotak amal masjid tersebut. Inilah aksi pencurian uang kotak amal di halaman depan Masjid Jami Al-Mubasyirin, Koja, Jakarta Utara yang terekam kamera pengawas. Tampak ketiga orang pelaku yang masih remaja tersebut mengendarai sepeda motor dan menghentikannya tepat di depan kotak amal masjid yang sedang sepi. Mereka berpura-pura berteduh ketika hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Ketiga pelaku langsung melancarkan aksinya dengan merusak kunci gembok yang terpasang di kotak amal. Setelah kondisi aman, salah satu pelaku yang bertindak eksekutor langsung menggasak uang ratusan ribu rupiah yang berada di dalam kotak amal tersebut. Ketahuan adik saya tadi bilang, katanya ada orang gitu. Dia kontrol langsung kabur gitu lah. Saya telepon saya lagi tidur, ya bangun ke sini. Gembok udah nggak ada. Sempat ada yang mergokin, Pak? Iya, mergokin ponakan sama adik saya tadi tuh. Di Banyuwangi, Jawa Timur, aksi serupa juga terekam kamera pengintai atau CCTV. Seorang pria yang berpura-pura akan beribadah di sebuah masjid berhasil membawa kabur uang tunai senilai Rp700.000 milik jemaah. Saat kejadian, korban sedang salat maghrib di masjid di kawasan Gambiran, Banyuwangi, Jawa Timur. Jayadi dan Taufik Ferdiansa melaporkan dari Jakarta dan Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, astagfirullahaladzim, sungguh perbuatan yang sangat tidak terpuji. Masjid yang merupakan tempat untuk beribadah justru dijadikan tempat untuk melancarkan aksi kriminal. Ustadz Subki, bagaimana hukum menurut Islam ini tentang mencuri, Ustadz? Ya, kalau mencuri sebetulnya di mana aja nggak boleh. Ya, mau di masjid, di luar masjid, hukumnya haram. Ya, dan ada hadis sahih yang mengatakan bahwa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sarik hina yasrikuhu wa huwa mu'min. Tidak akan seorang melakukan perzinahan saat dia sedang beriman, dan begitu juga tidak akan seseorang mencuri saat dia beriman. Berarti saat dia melakukan kasbul haram atau mencari dari jalan yang haram seperti ini, ya baik dimanapun, mau di terminal, mau di masjid, ya mencuri nilainya sama saja, dikatakan orang yang sedang kehilangan iman. Ya kalau dia misalnya mencuri kemudian meninggal saat dia melakukan itu, berarti dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Apalagi itu amanah dari orang, kemudian dia curi, maka nanti di hari kiamat dia akan dituntut. Dan itu adalah hakul adami, hak anak Adam, juga hak umat, ya, hak Allah bahkan. Dia nanti akan dipertanyakan tentang apa yang dia curi. Kemudian tadi ada juga sekilas gambar ya, orang yang sholat namun tidak menempatkan dengan baik uangnya. Nah, ini juga perhatian buat kita. Ya walaupun kita sholat di Masjidil Haram sekalipun, ya kita tidak meletakkan sembarangan uang atau barang bawaan kita. Kita waspada dimanapun kita berada, supaya kita tidak kehilangan harta benda kita. Karena itu adalah bagian dari tawakal kita, Mbak Nurul, ya. Kalau kitanya lengah, ya kitanya dianggap juga tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul sekali Ustadz Subki, meskipun sedang sholat begitu harus tetap tawakal ya, menyimpannya mungkin bisa ditaruh di depannya, seperti itu ya Ustadz. Nah, ini kan para pelaku tak segan-segan mengambil kotak amal yang tentunya isinya merupakan uang hasil sodakoh para jemaah ini Ustadz. Dan ada juga pelaku yang mengambil uang milik jemaah ketika sedang sholat. Bagaimana ini Ustadz Subki? Ya, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa nanti ada orang yang mungkin saja dia amalnya banyak ya, tapi kalau melakukan kezaliman seperti ini, nanti di hari kiamat akan dituntut di hadapan Allah. Ya, kita misalnya kalau punya sholat, puasa, haji ya dan lain sebagainya, tapi kita mengambil harta atau hak orang lain, ya nanti akan dituntut sejumlah yang diambil oleh kita. Ya, kalau seandainya kita nggak punya amal soleh, sementara untuk kita, sehingga dosa orang yang kita zalimi itu akan ditimpakan kepada orang itu. Dan sudah pasti
akan menjadi penghuni tempat yang terburuk, ya, asfala safilin, yaitu di dalam neraka. Na'udzubillah wal iyadu billahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik, jangan sampai mengambil uang dengan cara-cara yang haram seperti mencuri, apalagi tadi di tempat ibadah begitu ya, di masjid tempatnya orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.